Hai teman-teman, hari ini kita lagi di Apikal Marunda. Nah, apa itu Apikal Marunda? Dia adalah pabrik yang membuat minyak sawit untuk berbagai aplikasi. Hari ini kita lagi akan ngobrol bareng Research and Development dari Apikal Marunda, Bapak Fajar. Oke, dan supaya kita bisa belajar sebenarnya dari berbagai macam margarin atau minyak yang ada, dan yang ada di rumah kita, itu buat apa aja dan kenapa sih bedanya? Oke, mari kita ketemu Pak Fajar. Halo, Hai. halo teman-teman media, ibu-ibu. Nama saya Fajar Marhendra, saya bagian R&D di PT Apikal Indonesia. Oke, Pak. Ini kan sebagai ibu-ibu, apalagi di rumah tuh banyak banget aplikasi yang kita secara nggak sadar tuh nggak tahu bahwa emang ada sawit atau enggaknya. Nah, boleh nggak? Kalau misalnya dari dapur sendiri kan ada berbagai minyak goreng. Kira-kira kenapa sih kok ada berbagai macam minyak goreng, dan dari segi kesehatan kan kalau saya sebagai ibu-ibu ya, saya tuh seneng pakai minyak nabati karena saya rasanya tuh kalau misalnya pakai minyak nabati tuh udah lebih ngerasa sehat aja sih. Saya goreng pakai minyak nabati tuh ya yang lainnya yang bukan sawit tuh rasanya oh ya saya selangkah lebih sehat. Tapi kalau misalnya pakai minyak sawit ternyata ada berbagai macam nih. Kalau kita lihat dari Camar, Harum Mas, Fry Best, Super Fry, sama Fry Best Plus. Kira-kira nih apa bedanya dan kenapa lebih sehat, Pak? Oke, jadi perlu diketahui, perlu disadarin bersama bahwa sadar atau tidak sadar sebenarnya ibu-ibu rumah tangga juga tidak. Cuman mungkin yang belum diketahui bahwa sawit, minyak untuk menggoreng atau yang berhubungan dengan sawit itu sebenarnya tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga untuk menggoreng fried chicken atau donat, mungkin saat ini menggunakan minyak goreng yang cair. Padahal itu adalah kurang tepat. Bukan salah Bu ya, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata ada minyak-minyak yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kalau di PT Apikal Indonesia ada minyak cair yang mempunyai brand Harumas sama Camar. Kemudian untuk minyak-minyak yang di atasnya sebenarnya ada Fry Base Plus atau minyak semi padat. Kemudian ada minyak Fry Base yang minyak padat, dan Super Fry juga minyak padat. Tentunya di antara kedua minyak padat ini ada perbedaannya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk menggoreng misalkan fried chicken, tentu kalau menggoreng dengan ini adalah kurang tepat. Yang tepat adalah minyak semi padat. Kebetulan brandnya Apikal adalah Fry Base Plus. Tentu yang hasil gorengan yang didapatkan adalah pasti lebih renyah, lebih crispy, tapi di dalamnya crispy. Jadi nggak crispy total, tapi crispy atau renyah lah istilahnya, tapi di dalamnya sangat juicy. Nah, Pak, boleh dijelasin nggak kenapa menggunakan Fry Best ini Fry Base jauh Plus. Fry Best Plus ini jauh lebih sehat daripada menggunakan minyak yang biasa atau lebih tepat Ya. dari segi kesehatan? Oke. Perlu diketahui bersama bahwa dengan menggoreng Fry Base Plus untuk donat ataupun fried chicken, ibu-ibu misalkan bisa lihat ya, kalau misalkan menggoreng ayam atau menggoreng apapun yang bersifat crispy atau renyah, di hasil gorengannya tuh minyak terbawa. Nah, dengan minyak terbawa berarti kan minyak yang kita konsumsi kan juga lebih banyak. Makanya untuk yang lebih tepatnya supaya minyak tidak ke bawah ke dalam hasil gorengan, ya inilah yang paling tepat. Nah, di luar itu tentu memberikan rasa yang lebih enak dibanding dengan minyak biasa. Kenapa? Karena sensasinya di luarnya renyah, tapi di dalamnya empuk seperti itu. Nah, kemudian, oke, kenapa kok ada Fry Base? Kenapa kok ada Super Fry? Oke, sudah jelas bahwa yang Fry Base Plus adalah semi padat. Tentu memiliki melting point yang di bawahnya yang minyak padat. Nah, didesain Fry Base dan Super Fry jika ada customer atau ada ibu-ibu yang menggoreng di sana menginginkan rasa yang lebih crispy dibanding yang ini. Contohnya, wah aku nggak mau kalau yang di dalam ayamnya lembek atau juicy atau empuk, saya mau yang crispy total, pilihlah ini. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya masalah titik didih, kena ini kan kalau misalnya kita lihat tuh ada yang padat minyak goreng, ada yang enggak. Ya. Kalau misalnya boleh dikasih tahu nggak Pak, kira-kira
kenapa ada perbedaan titik didih ini dan apakah itu ada hubungannya sama kesehatan kita Oke. sih? Tadi mungkin sebelumnya tim kami sudah jelaskan mengenai apa itu minyak sehat, dan jelas minyak sawit itu adalah minyak yang sehat karena mempunyai lemak jenuh dan lemak tidak jenuh yang balance, yang seimbang. Yang Ibu Vanda sampaikan tadi melting point, oke. Tentu yang cair ini melting pointnya paling rendah. Fry base plus yang semi padat itu lebih tinggi, fry base lebih tinggi lagi, dan yang tertinggi adalah super fry. Meskipun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, mereka mempunyai kandungan balance antara jenuh dan tidak jenuh yang sudah diperhitungkan untuk kesehatan. Kenapa lebih sehat? Sebenarnya itu pilihannya seperti ini. Kalau menginginkan untuk menggoreng tempe atau tahu, kan tidak mungkin butuh crispy, cukuplah dengan minyak cair, dan yang tentunya dijamin kesehatannya karena lemak jenuhnya juga tidak tinggi dan nol kolesterol. Kemudian untuk yang fry base plus, oke, ini sebenarnya melting point-nya sekitar 36 derajat Celcius yang sesuai dengan kondisi badan kita. Tentunya pada saat digunakan untuk menggoreng fried chicken, didapatkan di luar yang crispy, kemudian di dalam yang juicy. Tentunya rasa ini membuat sensasi yang sebagian orang senang, ada yang crispy, ada yang juicy. Dan juga diperhatikan bahwa meskipun ini semi sulit, tapi saturated fat dan jenuh dan tidak jenuhnya adalah seimbang. Kemudian yang fry base, oke, ini lemak jenuhnya memang di atas sedikit, tapi masih tergolong sehat karena masih terkontrol. Dan dengan menggoreng dengan ini memberikan sensasi yang sangat renyah, Jadi kalau yang ini renyah dan empuk, kalau ini renyah. Tentunya oil yang digunakan untuk menggoreng juga tidak terbawa dalam hasil gorengannya. Makanya sudah dikontrol dengan lemak jenuhnya, tapi minyaknya pun tidak terbawa di hasil gorengan. Kemudian super fry dengan melting point yang paling tinggi, sama. Ini juga sudah diperhitungkan balancing atau keseimbangan lemak jenuh dan lemak tidak jenuhnya. Tapi hasil gorengannya adalah paling renyah. Dan tentu karena melting point-nya paling tinggi, mereka paling awet digunakan untuk menggoreng. Bahkan bisa sampai 25 kali. Seperti itu. Kalau minyak yang cair, saya tidak merekomendasikan untuk lebih dari 5 kali. Karena kalau udah 5 kali, itu sudah tidak terkontrol kualitasnya. Tapi kalau untuk yang minyak yang fry base, super fry base bisa sampai 20 kali, super fry sampai 25 kali. Seperti itu, Bu Panda. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu udah tahu perbedaan dari beberapa jenis minyak goreng. Dan sebenarnya kalau misalnya kita pakai minyak sawit itu juga udah sehat, dan ternyata ada beberapa minyak sawit yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi dan bisa digunakan berkali-kali. Jadi buat mereka yang di rumah yang punya minyak nabati atau minyak sawit yang cair, mungkin juga dilihat lagi kegunaannya apa aja supaya pastinya kita memakai minyak dengan baik dan benar, supaya menghindari pemakaian yang tidak sehat. Betul sekali. Jadi ada aturan pemakaiannya. Nah, Ya. habis itu sepertinya produknya ini dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai produk-produk lain. Tapi makasih Pak Fajar atas Sama-sama, waktunya, Bu Panda. dan terima kasih telah diundang di dapur Apikal Marunda. Dan mungkin kalau misalnya ada inovasi-inovasi lain dari Research and Development, boleh pastinya kita bahas kembali. Nah, salam sehat dan selamat masak ibu-ibu.